Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, kali ini aku akan membuat fun reading ya, pilih kartu. Dan aku akan menggunakan judul atau tema yang diberi oleh subscriber ya. Jadi ada subscriber di Instagram yang request. Nah, aku akan menggunakan tema dan judul dari request mereka gitu ya. Dan kali ini aku akan mengambil 2 judul ya, 2 request. Yaitu pertama, requestnya niat dia mendekat. Kemudian request yang lain ada, apakah doi melamar? Nah, 2 request itu, 2 judul itu akan aku jadikan satu pembacaan saja. Jadi, apa niat dia mendekati kalian? Apakah dia akan melamar gitu ya? Kita akan buat fun readingnya tentang itu saja. Oke, jadi di sini ada 3 pilihan, ada grup 1, grup 2, grup 3. Pilih sesuai dengan intuisi kalian. Sebelum memilih, kalian bayangkan dulu siapa yang ingin kalian tanyakan di sini. Bayangkan aja wajahnya kalau sudah tahu atau kalian sudah membayangkan, kemudian lihat di antara 3 pilihan di sini, kalian mau memilih yang mana yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, atau grup 3 ya? 1, 2, 3. Oke, pilih dengan intuisi ya. Kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box. Di situ ada timestampnya, biasanya aku sediakan. Dan ingat, ini hanya fun reading ya. Ini general reading, tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua orang. Oke, dan semua keterangan tentang ini ada di description box dan ada di awal video ya. Jadi bisa dibaca baik-baik dan dipahami ya. Kita langsung menuju ke grup 1 ya yang memilih ini. Kira-kira apa niat mereka mendekat? Dan apakah mereka akan melamar atau ada rencana soal lamaran? Oke, hai grup 1 buat kalian yang memilih King of Wands di sini ya. Kira-kira apa niat mereka mendekati kalian gitu ya? Apakah ada rencana melamar gitu ya kalau ini memang tentang romance gitu. Kalau aku lihat di sini, sebelumnya aku sebutkan dulu energi yang terlihat, ada Taurus. Kemudian aku melihat ada Gemini. Ada Aquarius. Ada Scorpio. Ada Leo ya, energi Leo cukup kuat, ada Capricorn ya. Ada Aries, ada Pisces. Ada Sagittarius, banyak juga ya. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ya, grup 1 kalau aku lihat di sini, niat mereka mendekat, iya mereka ada keinginan untuk melamar. Kalau ini pertanyaannya soal romance ya, intuisi kalian pasti tahulah ya. Apakah mereka punya perasaan sama kalian, walaupun mungkin dalam diri kalian ada perdebatan, iya enggak. Tapi intuisi kalian itu sebenarnya tahu. Ya, kalau kalian mendengarkan intuisi kalian, mereka kira-kira punya perasaan apa gitu loh. Apakah ini soal romance gitu ya? Yang pasti kalian bisa membedakan dong, apakah tentang pekerjaan atau romance. Itu pasti kalian cukup bisa lah membedakan ya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, jika pertanyaannya adalah tentang percintaan, kalian juga merasakan mungkin mereka punya perasaan pada kalian gitu ya. Iya, aku melihatnya di sini mereka mau punya keluarga sama kalian. Ya, mereka mau menikah sama kalian, mereka mau melamar kalian. Bahkan di sini ada Ace of Pentacles. Jadi kalian sepertinya sempat punya hubungan sebelumnya, entah apapun hubungannya, tapi kalian sama-sama tidak bisa mengelak lah bahwa ada sesuatu di antara kalian ya. Sesuatu itu memang berbau romance, itu udah jelas ya. Apakah ini sempat dekat gitu ya, atau memang pernah menjalin hubungan dan di situ juga ada status ya, atau ada komitmen yang diucapkan gitu. Entah apapun hubungan itu sebelumnya, ini sempat berakhir ya. Dan di saat kalian tidak bersama, orang ini tuh mempertimbangkan untuk maju ke arah kalian. Gimana ya? Kalau aku lihat di sini, keinginannya untuk maju itu iya, ada, besar. Tetapi ada juga yang menahan dia untuk tidak melakukan itu. Pertama, mungkin dia melihat hambatan
di antara hubungan kalian gitu ya. Jadi dia mikir-mikir kalau memang nanti maju, ini bukan hanya maju untuk sesaat, itu artinya dia punya keseriusan gitu ya, kalau dia memikirkan hal itu. Kalau gue maju, ini bukan hanya sekedar main-main pastinya ya. Pastinya ini maju untuk hal yang lebih lanjut lagi, komitmen gitu ya. Jadi ya makanya mereka mikir-mikir gitu loh. Di Two of Pentacles dan Nine of Swords di sini, mereka memikirin ini banget gitu loh. Memikirkan ini gitu ya. Kalau maju, bagaimana perhitungan untuk menghadapi hambatan di antara kalian gitu kan. Dan ya mungkin masalah karakter juga yang paling aku rasakan di sini gitu ya. Kemudian kalau ini sih aku melihat kayaknya hambatan di antara kalian cukup banyak ya. Walaupun masalah karakter itu krusial loh ya. Dia merasakan itu, mereka merasakan itu. Sehingga itulah yang menahan mereka untuk maju secepatnya gitu kan. Atau menghambat langkah mereka untuk maju lah ya. Walaupun sebenarnya mereka juga belum yakin untuk melepaskan di sini kalau aku lihat ya. Gitu. Di saat ada konflik itu dalam diri mereka justru nggak tenang gitu. Mereka merasa kalau mereka tidak melakukan langkah secepatnya, mungkin mereka bisa kehilangan momen ini atau kesempatan ini gitu ya. Mungkin mereka bisa kehilangan kalian, bisa jadi gitu. Jadi di saat ada yang menahan mereka untuk tidak maju ke arah kalian, di situ ada ketakutan juga dalam diri mereka kalau kehilangan kalian. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kemudian mereka itu yang aku lihat di sini mencintai kalian, menyayangi kalian. Ingat, ini general reading ya. Jadi energi juga bisa vice versa. Cuman aku melihat ini sih apa ya? Kelihatannya mereka mencintai kalian ya. Maksudnya ini sepertinya energi mereka gitu. Karena kalau vice versa kan bisa jadi ini energi kalian gitu kan yang dibaca gitu. Nah, di kartu King of Cups dan King of Swords di sini aku melihat mereka itu sayang gitu ya. Mereka itu ada rasa menyesal. Menyesal itu gini, bukan berarti mereka menyalahkan diri mereka terus-terusan gitu ya. Menyesal kenapa kok hubungan ini bisa seperti ini. Kalian terluka, mereka juga terluka gitu ya. Jadi ada penyesalan itu gitu. Ya ada hal yang disesali kenapa kok sebelum ini, hal-hal sebelumnya itu ya, kenapa kok tidak bisa mereka handle atau atasi gitu ya. Ada penyesalan itu ya, membayangkan lagi situasi sebelumnya gitu saat kalian masih bersama gitu ya. Dan di situ mereka itu kayak melakukan refleksi gitu ya. Melakukan refleksi atau apa ya? Ya membayangkan itulah ya. Mendalami itu gitu ya, memikirkan itu gitu. Kemarin kenapa seperti itu? Sebenarnya apa yang salah? Kenapa kok akhirnya mengarah ke situ? Jadinya seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya mereka sesali juga sih gitu. Cuman balik lagi ya, kita juga nggak bisa terus-terusan menyalahkan diri kita ya. Namanya juga manusia berproses kan, belajar terus-terusan. Kita nggak bisa menuntut diri kita yang sekarang, diri kita yang dulu 5 tahun lalu atau 2 tahun lalu lah ya. Kita nggak bisa menuntut diri kita yang dulu itu bisa berpikir seperti kita yang sekarang. Karena kita yang sekarang itu tidak lepas dari apa yang kita lalui sebelumnya gitu kan. Sampai membuka pikiran kita dan beradalah di level pemikiran yang saat ini gitu ya. Tapi iya ada penyesalan dalam diri mereka, menyesal tentang apa yang terjadi di antara kalian ya, menyesal juga kalian terluka, menyesal mereka tidak bisa membahagiakan kalian, menyesal mereka tidak bisa merealisasikan hubungan ini sebelumnya gitu ya. Ya ada penyesalan di sini karena mereka mencintai kalian, itu yang kulihat ya. Kalau mereka nggak ada rasa sayang dan cinta itu, ngapain harus menyesal, biasa aja kan. Kalau sampai ada rasa penyesalan itu, mereka itu benar-benar merasakan itu dalam dirinya, rasa sayang itu dan care itu sih menurut aku ya. Terlepas apapun konflik di antara kalian, walaupun itu masalah karakter gitu. Ya biasalah, namanya juga karakter gitu kan. Jadi jelas orang ini mau rekonsiliasi dan ada niatan untuk melamar,
ada niatan untuk ke arah serius, ada niatan untuk membangun komitmen bersama. Kalau ini pertanyaannya soal romance, ada keinginan untuk membangun keluarga bersama, ya. Aku melihat akan ada kebenaran atau pengakuan yang diungkapkan nantinya. Apakah ini sudah terjadi atau akan terjadi, masing-masing dari kalian tentu berbeda. Dilihat saja, karena ini juga general reading dan fun reading gitu ya. Tapi aku melihat ada fakta atau pengakuan yang akan diungkapkan dari pihak orang ini gitu ya. Dari salah satu pihak di sini. Dan hatinya itu masih untuk kalian dan masih terikat pada kalian. Jadi iya, mereka masih akan berusaha kembali, dan kembalinya kan ini yang ditanyakan adalah apa alasan mereka mendekat. Jadi jelas mereka kondisinya sudah mendekat gitu ya. Alasannya adalah karena mereka mau serius, mereka mau berkomitmen. Iya, kalau pertanyaannya apakah doi melamar? Iya, mereka mau melamar karena mereka mau ke arah komitmen ini, berkeluarga ini gitu. Kalau pertanyaannya di luar romance, aku sih melihatnya kalau di luar romance ini tentang pertemanan ya, persahabatan gitu. Ya mereka mau rekonsiliasi, berteman lagi, bersahabat lagi gitu ya. Mau menjalin hubungan seperti dulu lagi, mau membangun komitmen itu kan tidak harus menikah ya. Kalau pertemanan, persahabatan ya komitmen untuk bersama gitu, saling support kayak gitu sih. Oke, semoga itu menjawab ya. Jadi pertanyaannya kan hanya ada 2 tadi yang mau aku ambil ya. Apa alasan atau niat mereka mendekat, dan apakah doi melamar gitu. Udah aku jadikan 1 jawabannya, tadi sudah aku jawab semuanya ya. Kalau soal pekerjaan, aku sih melihatnya ini lebih ke hal yang lebih dalam lagi selain pekerjaan ya. Kalau ini tentang partnership, bisnis, karir, atau pekerjaan ya, kayaknya ini punya perasaan lain di luar urusan bisnis itu ya. Ini yang kulihat. Jadi ya ada rasa sedih karena mereka care dan sayang itu pastinya ya. Dan mau kembali seperti dulu, sama seperti kalau pertanyaannya soal platonik ya. Platonik itu di luar romance gitu. Kalau romance jelas mau melamar ke arah pernikahan dan berkeluarga. Oke? Good luck buat grup 1. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Joker di sini. Ini kalau di tarot itu the Fool ya. Kira-kira apa sih niat mereka mendekati kalian? Kalau ya di sini kan pertanyaannya berarti mereka sedang mendekati kalian ya. Atau bisa juga kalian tanya apakah mereka akan melamar. Karena ini 2 request aku jadikan dalam 1 fun reading gitu ya. Aku pikir bisalah dijadikan 1 ya. Jadi kira-kira apa niatnya mendekat, atau apakah ada rencana dari mereka untuk melamar gitu ya. Grup 2 ya yang memilih Joker. Di sini aku melihat ada energi jelas Aquarius, ada energi Taurus ya. Kemudian aku melihat ada energi Pisces, Libra, Leo, Gemini. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke. Ada Scorpio juga ya. Grup 2, kalau aku lihat di sini, aku sih melihatnya balik lagi itu kan 2 judul aku jadikan 1 ya. Kayaknya orang ini masih menahan juga untuk mendekati kalian sih. Mereka masih punya perasaan yang besar sama kalian. Itulah yang membuat mereka nggak tenang di sini. Karena gimana ya, galau gitu loh yang aku lihat di sini. Kalau mereka nggak punya perasaan yang besar seperti ini, buat apa mereka galau? Di sini situasinya mereka galau karena mereka masih punya perasaan yang besar sama kalian, masih suka, masih sayang sama kalian. Apapun hubungannya sebelumnya gitu ya. Tapi di sini aku melihat sebenarnya mereka bukan berusaha ya. Di sini sih kelihatannya mereka
mengingat lagi gitu loh, apa yang terjadi di antara kalian, kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya, sampai akhirnya kalian sudah berakhir hubungannya gitu ya. Di sini aku melihat mereka membayangkan itu atau mengingat itu untuk mencari tahu gitu loh. Apakah, oke, aku dapat pesannya. Apakah kalau mereka pergi dari kalian itu adalah kesalahan atau itu sudah pilihan yang tepat gitu. Jadi ada pertimbangan itu di sini. Jadi kayak mengingat lagi momen bersama kalian dan kejadian apa sebelumnya, dan meyakinkan diri mereka lagi bahwa perpisahan ini sudah menjadi keputusan yang tepat sih gitu. Itu karena sebenarnya mereka galau, mereka masih sayang, perasaannya masih besar, sebenarnya ingin kembali, cuman mereka mau meyakinkan diri mereka lagi gitu loh, bahwa kayaknya ini yang terbaik gitu. Jadi sebenarnya orang ini bimbang sih, ingin kembali, cuman cuman nggak yakin juga gitu loh. Nggak yakin itu karena mereka takut kalau kembali mereka terluka lagi. Mereka takut kalau kembali mereka juga nggak bisa mempertahankan hubungan itu lagi. Ini kayaknya hubungan sebelumnya itu banyak konflik dan tuntutan deh, gitu ya. Jadi di sini aku melihatnya, di sini ya, di kartu ini King of Swords itu mereka berusaha meyakinkan diri mereka bahwa mereka sudah melangkah di jalan yang tepat gitu. Sebenarnya sih mereka takut aja menyesal gitu loh, karena sudah meninggalkan hubungan itu atau tidak memperjuangkan hubungan itu, takut ada penyesalan gitu. Jadi mereka berusaha menekankan lagi pada diri mereka atau mencari keyakinan ya, bisa jadi mencari keyakinan ya. Maksudnya gimana ya, ini kayak masih bingung mempertimbangkan gitu, tapi nggak mau kalau dirinya itu nanti menyesal. Jadi mereka berusaha untuk meyakinkan diri mereka lagi, keputusan apa yang tepat, apakah yang sudah dijalani ini adalah hal yang tepat. Itu mereka berusaha meyakinkan lagi lah, intinya gitu. Karena di sini aku melihat ada usaha juga mereka untuk bertahan tidak kembali pada kalian gitu ya. Seven of Wands di sini. Ingat ya, ini energi bisa vice versa. Kalau ini bukan energi kalian, kalau ini kalian merasa ini energi kalian, justru ya berarti untuk energi orang yang punya situasi sama kalian bisa jadi di kartu yang lain atau di pilihan yang lain ya, di grup yang lain gitu. Cuman aku melihat di sini adalah orang yang berusaha untuk tidak maju atau tidak kembali gitu, dan berusaha membesarkan hatinya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Jadi orang ini kayak berusaha berbesar hati sih di sini, memaksa dirinya berbesar hati karena kayaknya ada trauma khusus deh. Pokoknya dia kayak punya trauma kalau kembali sama kalian. Mungkin hubungannya sebelumnya seperti yang aku udah bilang, ini terlalu banyak konflik dan tuntutan. Jadi ada rasa stres di sini. Sayang sih iya, tapi mau kembali itu juga ada rasa takut gitu loh. Jadi di sini mereka menahan untuk tetap stay di hidup mereka dan tidak kembali ke belakang, tidak kembali ke hubungan yang sebelumnya. Ya, pokoknya aku melihat di sini berusaha untuk bertahan dan tidak rekonsiliasi lah ya, atau tidak kembali menjalin hubungan seperti sebelumnya, intinya gitu. Di sini sih sebenarnya masih ada penyesalan ya, pertimbangan. Orang ini galau, kayaknya saat ini masih masa transisi ya, masih transisi itu. Mereka bisa saja akhirnya kembali sama kalian dan menyesali itu, bisa juga berusaha menguatkan diri untuk tidak kembali dan akhirnya lama-lama move on. Bisa dua kemungkinan itu, karena orang ini masih mempertimbangkan, dan ini juga general reading gitu. Tapi kalau aku melihat di sini 50-50 ya. Kalau suatu saat kalau ditanya apakah menyesal, mereka mungkin di dalam dirinya akan mengatakan, ada bagian dari dirinya yang mengatakan iya menyesal. Tapi apakah kalian tidak menyesali hubungan ini sudah berakhir? Dalam dirinya juga akan mengatakan iya juga sih nggak menyesali, karena
mempertimbangkan hubungan yang kemarin itu seperti ini, kayaknya cukup melelahkan gitu. Jadi 50-50 dalam dirinya itu, setengah menyesal, setengah kayak meyakini bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Jadi aku belum melihat orang yang benar-benar yakin melangkah ke arah kalian ini ya. Ingat, ini energinya bisa vice versa. Dan aku melihat di kartu The Hierophant sama King of Pentacles ini adalah mereka berusaha fokus sama hidupnya, berusaha stabil. Di sini ini berusaha stabil nih, karena mereka sendiri masih struggle, masih berjuang untuk move on dari kalian. Karena perasaannya masih banyak lah ya pada kalian gitu loh. Perasaannya masih banyak pada kalian. Maksudnya gimana ya? Mereka masih menyimpan perasaan sayang, cinta itu cukup banyak ya. Intinya mereka masih sayang dan cinta lah sama kalian kalau aku lihat di sini. Cuman sayang dan cinta itu kan katanya nggak harus memiliki ya. Sebenarnya sih ada keinginan untuk memiliki gitu, untuk bersama lagi. Tetapi itu lagi mereka dilematis karena ada trauma juga nih kayaknya gitu. Ya, jadi di sini jelas masih galau gara-gara kalian, tapi mereka mereka mau fokus membangun hidup mereka. Mereka mau bangkit dari keterpurukan ini. Kalau aku melihatnya sih, ini mereka lebih fokus pada pekerjaan dan pencapaian hidup ya, daripada mencari pelarian atau hiburan aja gitu, enggak. Maksudnya hiburan untuk pelarian enggak, tapi kalau ya hiburan biasa itu ya oke. Ya hiburan biasa sebagaimana menjalani hidupnya seperti biasanya gitu aja sih. Dan ada kemungkinan membuka hati juga jika ada yang klik sama mereka. Jadi nggak yang defensif, tertutup, nggak mau membuka hati dulu. Nggak juga sih. Mereka berusaha senormal mungkin gitu ya. Kayak gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi paling banyak memang fokus sama pekerjaan dan karir, keuangan kayak gitu. Fokus mau bahagia gitu. Itu yang kulihat di sini. Fokus bahagianya itu ya bisa dari pekerjaannya, kegiatannya, hidupnya gitu ya. Tanpa berniat untuk mencari pelarian ya, beda loh. Orang kalau mau mencari pelarian, mereka hanya fokus mencari hiburan untuk ya hiburan atau pelarian untuk membuat mereka itu lupa sama masalahnya. Tapi ini enggak, mereka ingin menjalani hidup seperti biasa gitu. Dan akan berusaha bahagia gitu. Bahagia dengan atau tanpa orang lain, walaupun belum ada pasangan, mereka tetap mau bahagia gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya nggak menutup hati juga kalau ada yang cocok gitu ya. Oke, di sini mereka akan menguatkan diri mereka untuk terus melangkah ke depan dan tidak menoleh ke belakang, itu yang aku lihat ya. Dan di sini aku melihat bisa jadi ya mereka kedatangan pengganti ya, mereka menemui pengganti. Pengganti itu udah otomatis ya, maksudnya orang mau move on pasti mereka membuka kemungkinan adanya pengganti dong. Cuman mereka ini kayaknya bukan tipikal yang mengejar deadline untuk mencari pengganti. Tetapi seperti yang aku bilang, mereka juga membuka hati. Dan aku melihat di sini ada potensi pengganti itu datang. Mohon maaf nih ya, bukan bermaksud mau menggantikan kalian gitu. Ya kalau mereka sih memang mau mencari pengganti mungkin ya, walaupun tidak ambisius mengejar itu gitu. Cuman aku melihat kayaknya ada orang yang datang di hidup mereka gitu, dan orang itu berpotensi menggantikan posisi kalian sebelumnya gitu ya. Atau setidaknya orang ini berpotensi punya hubungan khusus lah ya dengan ya orang yang kalian tanyakan ini gitu. Jadi ada potensi pengganti nih ya. Ada potensi kedatangan orang yang bisa menjadi pengganti untuk menjadi partner mereka dalam hal percintaan, oke? Dan di sini aku melihat sih, walaupun mungkin nanti mereka menemukan atau menemui pengganti gitu ya. Ya ini sih energi mungkin belum move on 100% ya, karena aku melihat di sini mereka pun masih berusaha kayak berbesar hati melepaskan kalian dan angan-angan tentang kalian gitu. Jadi mungkin saja ini masih masa transisi ketika mereka baru menemui pengganti itu gitu. Oke.
Dan aku melihat di sini ikatan kalian itu masih kuat ya. Jadi walaupun kalian tidak bersama, kayaknya nih mereka masih menyimpan lah diri kalian, memori tentang kalian itu di dalam pikiran dan hati mereka gitu. Jadi soul connection itu masih ada, walaupun kalian gak bersama ya gitu. Mereka menghargai soul connection yang mereka rasakan gitu ya, antara kalian dengan mereka gitu. Itu yang kuliah di sini. Pertama, ini bisa jadi kalian berlanjut, bisa juga tidak. Tetapi kalau saat ini yang aku lihat, apa niat mereka mendekat? Aku melihatnya di sini mereka tidak benar-benar mendekat sih. Ntar ya, aku baca dulu judul requestnya gitu ya. Niat dia mendekat gitu ya. Aku sih nggak melihat mereka benar-benar mendekat di sini. Kalaupun cuman sekilas mungkin iya, tapi mereka belum benar-benar yakin untuk melangkah kembali sama kalian itu ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, apakah doi melamar? Pertanyaannya aku baca lagi aja. Apakah doi melamar? Benar? Jawabannya di sini belum terlihat ingin melamar gitu ya, karena mereka aja masih berusaha mau move on dari kalian. Itu yang kulihat ya. Oke, good luck buat grup 2. Semoga yang terbaik aja buat kalian dan jangan lupa bahagia ya. Bye grup 2. Hai grup 3, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kira-kira untuk grup 3, apa niat mereka mendekati kalian? Apakah ada rencana melamar? Ya, nanti di sini kita juga akan lihat ya, apakah benar mereka mendekat atau bagaimana ya situasinya. Karena aku menjadikan 2 request dari subscriber yang ada di Instagram menjadi 1 fun reading. Oke, 2 pertanyaan jadi 1 fun reading. Seharusnya bisa menjawab semuanya kok, oke? Baik, di sini aku melihat ada energi Leo, ada energi Cancer, Taurus. Dari tadi ada energi Taurus ya. Taurus, habis itu ada energi Aries ya. Leo tadi udah aku sebut ya, Scorpio, Aquarius. Leo, Scorpio, Aquarius. Udah disebut tadi Taurus dan Leo juga ya. Ada Capricorn, ada ya Aquarius udah aku sebutkan. Libra ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Grup 3. Kalau aku lihat di sini, iya sih, aku melihatnya mereka akan mendekati kalian gitu. Mungkin mereka sudah mendekati kalian. Kalau kalian belum merasa didekati ya, baru perasaan aja, jangan-jangan dia akan mendekat lagi. Yang kulihat di sini mereka memang mau mendekat gitu. Apakah ini sudah terjadi? Memang sudah mendekati kalian, lalu kalian menanyakan apa niatnya mendekati kalian, atau mungkin kalian hanya menanyakan orang ini saja. Apakah akan mendekati kalian? Iya, mereka akan mendekati kalian. Lalu selanjutnya niatnya apa gitu ya. Aku di sini melihatnya mereka masih mau sama kalian memang. Kalau ini soal romance, mereka masih cinta dan punya desire sama kalian. Jadi mereka masih mau balikan sama kalian, masih mau menjalin hubungan lagi sama kalian. Gitu ya. Masih ingin memiliki kalian yang pasti ya di sini, karena buat mereka kalian itu menarik dan mereka masih mau sama kalian lah, intinya gitu. Menarik, masih tipenya, ya iyalah, tipe idealnya. Jadi apapun yang terjadi di antara kalian, mereka masih punya desire dan obsesi untuk bersama kalian lagi. Karena mereka merasa happy-nya sama kalian. Ya mungkin karena kalian sudah sesuai dengan tipenya gitu ya. Dan banyak dari diri kalian yang mereka sukai ya, yang menjadi minat mereka gitu lah ya. Cuman ya mungkin di antara kalian banyak konflik, itu bisa jadi. Ya kalau aku lihat orang ini, kalau sudah menjadi tipenya orang ini, mereka akan memperjuangkan itu. Selama tipenya masih ada di situ gitu ya, belum ada orang yang menggantikan tipe itu gitu ya, atau segala komposisi tipe yang ada di satu orang itu gitu ya, belum ada yang menggantikan misalkan, mereka tetap mau sama orang itu, masih stay sama orang itu, meskipun hubungannya banyak konflik, mereka cenderung kayak lebih bisa berkompromi lah sama konflik yang ada gitu. Ya, jadi aku melihat di sini karena
kalian masih menjadi orang yang diinginkan, ya. Ini sih ada sedikit obsesi lah, walaupun nggak terlalu terlihat terobsesi gitu ya. Cuman aku melihat di sini ada desire yang membuat mereka masih terkunci sama kalian gitu. Ya, di sini aku melihat mereka masih mau bahagia sama kalian, punya hubungan sama kalian. Cuman ya memang agak bingung sama konflik yang ada nih di antara kalian gitu. Dan tujuan mereka mendekati kalian ini jelas mau mendekat ya, bersiap-siap aja. Atau mungkin mereka juga sudah ada di dekat kalian gitu ya, atau sudah mendekat gitu. Tujuan mereka adalah ingin menjalin hubungan lagi sama kalian. Itu sih sebenarnya. Ya, mereka ingin membuka lembaran baru sama kalian. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah doi melamar? Itu kan pertanyaan yang kedua dari requestnya gitu ya. Ini request dari 2 subscriber sih, dari 2 orang maksudnya. Apakah doi melamar? Aku melihatnya di sini mereka masih memikirkan itu. Ya, yang aku lihat di sini mereka mau mengikuti intuisi dan aliran aja. Ya, aliran apa nih? Aliran rock gitu atau pop, jazz? bukan itu. Jadi pertama, mereka mau kembali dulu sama kalian, masih belum mau kehilangan kalian, itu yang aku lihat jelas di sini. Tapi kalau soal melamar atau menikah, itu mereka masih mikir-mikir dulu. Bukan berarti mereka nggak mau loh ya. Di sini kan kelihatan mereka mau bahagia sama kalian. Jadi ya mau sebenarnya menikah sama kalian. Cuman karena konflik di antara kalian gitu ya, segala hambatan di antara hambatan hubungan kalian, aku melihatnya di sini kayak konflik yang mungkin agak sulit gitu ya, mau dipersatukan gitu. Cuman belum mau melepas gitu. Jadi yang aku lihat di sini mereka masih ingin mengikuti alur aja gitu. Yang mereka tahu, mereka belum mau pisah, belum mau putus, masih mau kembali. Tapi kalau ditanya mau ngelamar langsung nggak? Kayaknya sih masih mikir-mikir kalau ini. Gimana ya, kayak gitulah. Tapi bukan berarti mereka mau enaknya doang. Tapi ya nggak tahu juga ya, karena di sini aku melihat desire juga sih dalam diri mereka. Tapi mereka juga mau bahagia sama kalian gitu. Maksudnya sama kalian itu bikin mereka happy gitu loh. Apa yang mereka inginkan itu bisa mereka rasakan di saat bersama kalian gitu. Entah ya apapun itu, karena general reading juga gitu kan. Kayak gitu. Mungkin mereka masih membanggakan kalian sebagai pasangan gitu kan, bisa jadi ya kan. Kalau untuk ke arah serius berkomitmen gitu ya, itu mereka masih mikir sih. Bukan karena mereka nggak mau serius ya, cuman mikirnya tuh gini loh, kalian aja banyak konflik ya, 5 of Wands di sini 5 of Swords, banyak konflik gitu. Nanti kalau berada dalam satu rumah bersama terus, itu gimana? Apa kabar isinya gitu? Sementara komitmen ini kan bukan untuk setahun 2 tahun, tapi entah sampai kapan. Maunya sih kan dipertahankan selamanya gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau ditanya kamu mau melamar aku atau tidak gitu ya, kira-kira mungkin mereka akan menjawab gini. Kira-kira ya, kita lihat aja ya nanti. Aku sih sebenarnya pengen ya hubungan ini ke arah serius, komitmen sama kamu. Aku belum mau melepaskan kamu, cuman aku belum yakin juga ke arah sana gitu. Kita lihat dulu aja hubungan kita kayak gimana gitu ya. Jalannya gimana, bisa nggak kita menghadapi hambatan dalam hubungan kita gitu. Kayak gitu sih, intinya itu ya. Kalau memang jalannya sama kamu, aku sih oke-oke aja, kira-kira gitu ya. Kalau yang aku lihat mereka mengikuti aliran aja. Kalau memang ternyata sepanjang perjalanan itu mereka masih mau sama kalian, ya kan? Dan mereka sudah sudah bisa deal gitu loh sama hambatan-hambatan dalam hubungan kalian, mungkin saja ke arah
komitmen, serius, dan mungkin saja mereka mau melamar gitu. Cuman aku melihat di sini belum ke arah lamaran ya. Kalau mendekat iya, tapi apakah melamar ini masih dalam pemikiran, walaupun ingin juga terus sama kalian gitu. Ya, jadi lebih kayak mengikuti mengikuti alur aja, alur hubungan kalian nanti mengarah kemana gitu sih. Nggak mau mereka itu kayak apa ya, kayaknya mereka merasa menikah itu masih panjang kalau melihat keadaan kalian yang seperti ini gitu. Jadi kalau mendengarkan kata melamar itu bisa jadi tekanan gitu loh buat mereka melihat situasi di antara kalian gitu. Tapi mereka juga belum mau melepaskan kalian gitu. Saat ini kelihatannya seperti itu. Energi kan ya bisa berubah, perasaan orang, pikiran orang itu kan berproses ya, berubah gitu. Bisa berubah kan ke depannya, tergantung dinamika lah ya. Jadi kalau mau dipaksakan takutnya nggak bagus juga, karena aku melihat mereka di sini juga belum siap ya. Belum siap itu bukan berarti secara materi belum siap, karena situasi kalian tentu kan macam-macam ya. Ini juga general reading. Belum siap itu kalau melihat kondisi di antara kalian kayaknya banyak konflik ini tuh gitu ya, seperti itu. Oke, tapi iya mereka masih stuck sama kalian gitu ya. Oke, good luck buat grup 3, semoga diberikan yang terbaik aja ya. Bye grup 3.